Kirim umbi kaladium dengan aman sampai ke luar negeri. Simak videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel aku. Setelah sekian lama tidak upload video panjang karena berbagai kesibukan di dunia nyata, kali ini aku akan berbagi cara pengiriman umbi tanaman kaladium ke luar negeri. Sudah lama sekali tidak menyapa teman-teman semua subscriber aku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya ya. Khusus untuk pengiriman tanaman kaladium, kita memangkas semua daunnya dan hanya mengirimkan umbinya saja. Semua tanaman yang di dalam pot kita bongkar dan kita siapkan wadah untuk menampung media tanam yang sudah dibongkar agar bisa digunakan kembali untuk tanaman lain. Berbeda dengan tanaman hias lain, bagian kaladium yang paling berharga adalah umbinya. Jadi jangan khawatir untuk memangkas daunnya, karena sekalipun daunnya habis tidak bersisa, kaladium akan tetap tumbuh kembali dari umbinya. Jadi pastikan saat tanaman kaladium dibongkar, itu ukuran umbinya sudah lumayan besar untuk ditanam kembali saat buyer menerima paketnya. Jadi saat proses pembongkaran media ini, sekaligus untuk memeriksa ukuran umbi yang layak untuk dikirim. Jika hanya ada akar atau umbinya belum ada, maka kita harus mengganti dengan tanaman lain. Nah, ini adalah umbi kaladium yang sudah dibongkar. Umbi yang bulat dan utuh seperti inilah yang layak untuk dikirim. Kemudian umbinya kita cuci bersih di air yang mengalir. Pastikan sisa media tanamnya tidak ada yang menempel. Mencuci di air yang mengalir seperti ini bisa melepaskan media tanam yang menempel di umbi. Jadi umbi yang dikirim harus benar-benar bebas tanah dan bebas dari hama. Untuk bebas hama, setelah dicuci bersih, tanaman umbi kaladium direndam dengan larutan pestisida atau insektisida. Kemudian agar bebas dari jamur direndam dengan fungisida. Setelah proses perendaman selesai, kita tiriskan dan keringkan umbinya semalaman. Karena umbi yang dikirim harus benar-benar kering agar tidak busuk dan tahan lama selama di perjalanan. Siapkan tisu dan hamparkan umbi yang sudah dicuci untuk mengeringkannya. Umbi kaladium yang kering dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan biasanya di luar negeri, saat memasuki musim dingin di mana tanaman kaladium banyak yang dorman, orang-orang menyimpan umbinya selama berbulan-bulan untuk kemudian ditanam kembali saat musim semi. Jadi tips dalam menanam kaladium adalah jangan panik ketika kita menemukan daun kaladium kita habis dan gugur satu persatu. Terkadang sampai daunnya habis dan hanya tersisa umbinya saja. Ini disebut fase dorman, di mana fase kaladium menggugurkan semua daunnya untuk tetap bertahan hidup. Biasanya tanaman kaladium akan bertahan hidup dengan mendormankan dirinya pada saat kekurangan air, pada saat musim kemarau, atau terserang hama dan penyakit. Pada fase ini, banyak yang mengira tanaman kaladiumnya sudah mati, padahal ini adalah fase mati suri, dan dalam beberapa waktu, kaladium akan memunculkan daunnya kembali dari umbi yang tersisa. Untuk pengiriman umbi, siapkan plastik kecil seperti ini untuk membungkus umbinya yang sudah kering. Bisa juga disertakan ID atau nama jenis kaladium agar buyernya tidak keliru. Untuk pengiriman umbi kaladium dalam jumlah yang banyak, disarankan membungkus umbi satu persatu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah umbi yang sudah siap untuk dikirim. Di sini saya akan mulai membungkus satu persatu umbi kaladium yang sudah kering dengan tisu yang bersih. Untuk pengiriman tanaman ke luar negeri, dibutuhkan Phytosanitary Certificate dari Balai Karantina Pertanian. Setelah kita mendapatkan shipmentan yang didapatkan dari Dirjen Hortikultura melalui aplikasi simpelnya. Untuk beberapa negara tujuan seperti USA, itu buyernya harus memiliki import permit. Import permit adalah surat izin yang harus dimiliki buyer untuk memasukkan benih tanaman ke negara asalnya atau impor dari luar negeri. Kedengarannya agak sedikit ribet ya teman-teman.
Karena memang regulasinya seketat itu kalau di USA. Jika paket yang dikirimkan tidak sesuai regulasi dan suratnya tidak lengkap, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menghancurkannya. Tapi apapun itu dalam dunia bisnis, pasti akan ada tantangan tersendiri yang bakal kita hadapin. Namun, pasti ada juga solusinya. Selama berbisnis tanaman hias atau bisnis apapun itu, pasti akan ada fase naik turunnya. Namun selagi kita sabar, fokus, dan konsisten, insya Allah yang namanya rezeki tidak akan tertukar ya teman-teman. Begitu juga saat saya memulai bisnis ini, berawal dari hobi sejak resign dari perbankan 4 tahun yang lalu. Berawal dari hobi konten tanaman hias, sampai akhirnya bisnis tanaman hias, khususnya kaladium, banyak fase naik turun dan jatuh bangun yang saya alamin. Sempat merasa insecure karena cuma jadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak. Akhirnya saya mencoba bangkit dengan memulai usaha dari hobi yang saya sukai. Walaupun belum hidup berkecukupan, tapi dari bisnis ini bisa menyambung kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja jalannya tidak selalu mulus dan sekarang pun masih tetap harus berjuang ya teman-teman. Awal-awal bikin konten tanaman hias juga ada yang mencemooh. Katanya, ngapain aku bikin konten tanaman hias? Mending aku bikin konten menanam sayuran, lebih ada manfaatnya. Tetapi aku tidak bisa memaksakan membuat konten yang bukan bidang aku. Ternyata dari konten-konten tanaman hias yang aku buat itulah aku bisa mendapatkan customer dari luar negeri. Bisnis tanaman hias kaladium adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena selalu berinovasi dan selalu ada jenis silangan hybrid yang baru. Setelah dibungkus tisu dan dikemas dalam plastik, umbi-umbi kaladium yang siap dikirim kemudian dimasukkan ke dalam wadah box plastik untuk kemudian di-packing dengan dus yang tebal agar aman dan selamat sampai tujuan. Untuk paket tanaman ke US, perlu ditempelkan green and yellow label ini yang dikirimkan buyer via email. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di-subscribe. Jika ada pertanyaan, share di kolom komentar ya.